Untuk pertama kalinya nih kita install full range yang berbeda dengan full range yang sebelumnya pernah kita install. Nah, kebetulan kita install di mobil Toyota Alphard ini. Oke. Perasaan full range sama semua deh, Ted. Ukurannya kan 2,5 inch. Untuk ukuran sama 2,5 inch, tapi ada yang beda. Beda di mana ya? Nah, teman-teman juga penasaran kan? Pastinya. Langsung aja kita bahas yuk. Let's go. Nah, teman-teman pastinya penasaran banget apa sih yang dimaksud dengan ngomongan Teddy tadi. Yuk kita langsung aja ya, langsung bahas barang-barangnya. Nah, terlihat banyak ya. Untuk sistem seperti biasa, depan full range dengan mid bass, belakang kita gunakan three-way. Tengah? Ya, di bagian tengah. Oke. Di tengah kita gunakan three-way dan bagian belakang kita gunakan full range. Nah, full range-nya yang bikin penasaran tuh di depan Ada di bagian depan. Depan. Nah, tapi kita pasang three-way di bagian belakang tujuannya supaya penumpang tengah yang di prioritas. Oke. Jadi pasti kita maksimalin di tengah. Spesial tuh ya. Spesial. Dan untuk speaker yang bagian belakang ini, di pilar ini, kita gunakan full range supaya untuk mengisi suara ke depan supaya nggak terlalu kosong. Itu juga Ambience gitu lah. ambience untuk ambience-nya, dan untuk penumpang belakang juga enak. Jadi masih ada dengar musiknya, juga ada suaranya, nggak seperti kalau kita nggak pasang nggak ada suara. Kosong gitu kan. Kosong. Kayaknya di depan ada suara, di sini kayaknya gue kurang ngisi gitu. Ini ngisi kan? Benar. Dan untuk speaker full range ini juga nyambung sampai ke depan ambience-nya. Bisa? Bisa. Wah, keren tuh Jadi yang kalau kayak kita gitu. on offin di prosesornya berasa banget. Oh. Gitu. Jadi bisa dibikin suara itu walaupun di belakang posisinya dibikin sampai ke depan. Ya, tapi dengan level tertentu kita matching gain. Oh, tapi itu sebenarnya yang enakin buat yang di mana sih? Semuanya. Semua bisa enak. Semua enak. Oh, jadi ini bisa dibilang settingan yang namanya kayak dulu all position gitu, bukan? Di sini ada request dari ownernya langsung 3 position. Jadi kita setting seperti nyeting 3 kali. Tidak mobil. Wow, Perjuangan. keren nih, keren. Perjuangan. Tapi tetap prioritas di bagian tengah. Iya. Tapi nanti ada position yang di front right, di bagian driver, itu juga enak. Enak. Nah, Jadi lalu ada lagi satu lagi di all position. all position. Kayaknya kalau duduk belakang gue pasti maunya all position. Soalnya jadi enak semua kan. Tergantung Kalau gue duduk duduknya. belakang, duduk sini. Oh iya. Iya tuh, ya kan. Jadi kayaknya perlu untuk disesuaikan waktu saat nyeting, teman-teman pastinya minta request. Tapi itu biasanya ada tambahan Betul. pekerjaan lah ya. Karena emang lebih banyak pengerjaannya. Ya udah, oke. Berarti sistemnya udah tahu lebih kurang. Nah, di drive-nya pakai apa nih untuk sistem speakernya? Nah, untuk mendrive sistem seperti ini memang harus adanya DSP. DSP. Entah itu DSP dengan power eksternal ataupun DSP dengan power internal. DSP-M sebutannya. Oh, ya. Jadi kita kadang ada yang kita bikin pisah, ada yang kita gabung. Ya. Kalau teman-teman pengen yang ringkes, yang simple, yang nggak makan tempat barangnya banyak, Nah, ini pilihannya. sekarang ini kita udah sering melakukan sistem yang kayak 1 barang atau 2 barang paling nggak udah mencukupi untuk seluruh kebutuhan sistem audio di mobil ya. Ya benar. Kita menambahkan power monoblock tuh ya tujuannya supaya bassnya lebih berasa. Kalau kita andalin semuanya dari sini bukan nggak bisa, tapi ada yang kurang. Kurang maksimal hasilnya. Dan kalau di sini sistemnya udah habis. Dengan amplifier internalnya habis kita. Iya benar. Makanya kita harus tambahkan amplifier eksternal monoblock. Jadi sebagai informasi aja teman-teman, kita mulai dari helixnya dulu. Ini di sini ada V12 DSP. Di sini kita menggunakan ini karena sudah memiliki 75 watt kali 12 channel. Iya. Jadi untuk sistem speaker sebenarnya ini udah cukup ya, cukup oke dengan brand dari Jerman ini, made in Germany, dan harganya juga yang cukup menarik ya. Menarik. Kita dibikin terlalu, jadi di atas dia masih ada, di bawah dia masih ada, tapi ini affordable dan apa ya kalau orang bilang cengli kali ya, apa ya bahasanya ya? Worth it. Worth it, betul banget. Jadi kayaknya teman-teman boleh mikirin nanti suatu saat kalau pengen bangun sistem yang lengkap kayak gini, ini boleh jadi pilihan. Tapi tetap namanya DSP dengan power eksternal itu pasti lebih bagus. Karena kendala penempatan powernya. Oh, oke. Kalau 12 channel kan berarti kita harus punya power 4 channel 3 piece, tambah lagi monoblock. Iya banyak. Tapi di Alphard ini sebenarnya bisa.
Di bawah banget. Tergantung yang mau pakai lebih simple atau bikin power lebih banyak, tapi lebih pakai power eksternal pasti lebih bagus. Iya. Setuju. Jadi lanjut dari sini teman-teman, kita bakal butuh juga ini yang mono ini namanya Crescendo. Ya. Evo 1A1 1 ohm kita Ya. buat ngedrive si subwoofernya nih. Nah, di sini kita ada subwoofer Rainbow SL S10 yang kita gunakan 10 inch dan ini adalah ukuran yang cukup sering kita gunakan di Bronson karena hasil suaranya cukup bagus ya. Bagus, suaranya padat banget, bassnya bagus. Jadi sekarang salah satu favorit kita. Betul. Ya. Walaupun ini produk masih baru kita pasang ya, baru-baru ini ya, baru-baru keluar produknya. Tetapi banyak customer yang menerima, katanya bassnya keren banget. Ya, jadi bukan kita yang review, harus customer coba, ya. harus coba. Oh ya, Oke. untuk request dari owner ini kenapa nggak mau pakai head unit tambahan, apa diganti head unit? Nah iya tuh, kenapa tuh? Kayaknya Ya. gue cari tadi Nggak ada head unit kan? mana? Iya. Nah, tapi dia mau langsung aja katanya, sebab kalau duduk di belakang apa di mana dia langsung pakai handphone aja. Jadi perlu Bluetooth. jadi perlu adanya direktor untuk kontrol, selain untuk kontrol position yang kita udah Memori. bikin memorinya. Ini juga untuk pairing untuk Ke Bluetooth HD. Nah, Oke. ini HECBT ya ini. Dan produk dari Helix. Nah, ini diinstal di dalam sini nih. Oke, Di dalam teman-teman. V12. Ini kalau Bluetoothnya teman-teman misalkan dari head unit biasa, lawan pakai Bluetooth yang terintegrasi ke DSPM itu beda banget. Hasilnya pastinya BTHD ini jauh lebih wah lah, keren. Ini opsional ya, jadi aslinya Baru dia ini sendiri aja. polos. Jadi bisa ditambahan, sebenarnya dia ada dua pilihan, mau USB apa Bluetooth, tapi kebanyakan orang maunya Bluetooth zaman sekarang. Pasti. Jadi kalau nggak bisa dua-duanya, jadi kalau mau USB, mau Bluetooth, nggak bisa Oke. USB dan Bluetooth nggak bisa. harus memilih ya, Harus milih. mau dia atau mau yang ini. Dia lagi, ya. Ya udah. Nah sekarang lanjutannya berarti kita Ini udah, tinggal director. bahas speakernya nih. Speaker yang kita pasang, oke. Nah teman-teman, speaker depannya yang dari tadi di awal sempat dibilangin tadi spesial itu apa sih? Yuk kita lihat produknya. Di sini nih, ini adalah produknya ya Ted ya. Nah, untuk seri yang Furence yang saya bilang nggak umum, Ya. itu ada di Anniversary Edition dari Rainbow. Jadi ini barang cukup jarang dan kita nggak bisa langsung kita Kayaknya mau gue belum langsung. pernah denger deh, bukan jarang lagi, itu belum ada ya kayaknya. Iya, tapi barangnya maksudnya nggak banyak. Oh, nggak banyak? Nggak banyak. Oh, oke. Berarti Jadi special anniversary aja dia bikin Furence di sini nih. Jadi Gimana? di cover seperti ini. Nah, kita buka nih. Nah, beda kan? iya, tengah ininya lain. Nah, tengahnya beda. Jadi Iya. biasa Furence biasa drivernya jadi satu. Ini seperti mempunyai dua driver. Jadi Twitter dan mid-range. Oh. Jadi kalau ini salah satu pilihan untuk jadi kalau mau pasang three-way yang nggak mau bikin pilar yang nonjol-nonjol terlalu banyak, ini bisa jadi satu pilihan juga. Oh. Bukan hanya tempat OEM tapi untuk pilar juga. Iya, tapi memang seperti itu, cuma ini hasilnya lebih maksimal dibanding Furence biasa. Iya, Furence biasa kan satu driver. Ini kayak seperti punya dua driver, Twitter dan mid-range. Oke. Terlihat Twitternya di tengah, sampingnya mid-range. Limited edition nih namanya ya. Limited edition. berarti. Oke. Dan ini nggak bisa, kenapa kita nggak pasang di belakang seperti ini nih? Kenapa kita pilih ground zero Nah yang itu Furence? boleh juga tuh, kenapa tuh? Karena tidak dijual terpisah. Oh, jadi mid bassnya juga harus dibeli gitu lah ya. Betul. Nah, Dan ini mid-bassnya juga mid-bassnya. keren seperti yang Profiline. Ya, Ya. Profiline, betul. ya, dia udah kayak Diamond kristal, cut. Ya. diamond cut ya. Diamond cut. Diamond cut, Keren. keren banget. Mewah teman-teman. Ini kalau buat aku sih ini belum pernah lihat ya model-model Iya, kayak gitu. keren banget. Hasil Nah. suaranya juga bagus. Kemarin ini kita sudah mendengar hasil dari model suara seperti ini di mobil lain ya. Ya, Wah, cakep, tapi cakep. bukan yang seri ini. Bukan Itu yang ini. Ya. Itu yang benar-benar profi yang paling tingginya di Rainbow. Oke. Nah, untuk Berarti- Furence belakang nih, Ya, kita bahas untuk Furence yang di Paris ketiga. Ya, Ini Furence kita gunakan Ground Zero, Dozero GZ2F. GZUF 60. 60 SQX ini juga Ini limited. juga favorit nih, Ya, limited, limited. dan favorit juga nih, barang susah dicari tapi
Pasti di Bronson ada dong. Ada ya teman-teman. Langsung aja, nanti kita bakal bahas semuanya kok, detail sampai harganya. Habis ini ya, habis satu ini. Nah lanjut, di bagian tengah nih, bangku tengah, kita menggantikan juga speaker 3-way-nya menggunakan Ground Zero Nuclear. Nuclear teman-teman. Oh, oke, 3-way aktif ya. Ya, ini mid bass-nya, ini mid range-nya, dan ini tweeter-nya. Nah di situ Jadi ini full aktif, dia nggak pakai full pasif, aktif. jadi satu-satu. Bisa beli mid range-nya doang, atau beli tweeter-nya doang, atau mid bass-nya doang. Kebetulan di mobil ini full nuclear. Yaudah, berarti ini semua barang yang kita gunakan di mobil ini, dan kita langsung aja Ted mau bahas harganya ya. Ya. Boleh. Yuk kita langsung sikat dari Helix V12-nya ini, kita harganya di 19 jutaan. Ya. 19 jutaan. 19 jutaan. Ditambahin lagi dengan yang Bluetooth. Yang Bluetooth ini 2,3 Tuh. teman-teman. Dan di Director ini di 5 listnya 5.950.000. Tapi teman-teman kita ada good deal, best deal buat teman-teman yang ngambil, nanti dipaketin, nanti kita ada harga promonya, ya kan? Spesial lah. Lalu di Forens ini. Nah, Forens, sekarang kita masuk ke Forens yang di speaker belakang. dari bagian belakang baris 3, ini harganya di 4 jutaan sampai ya kita lihat kebutuhannya. Kadang-kadang ada yang butuh ini jadiin center speaker. Center speaker, dia beli setengah, kita juga jual. Kita juga bisa jual. Jadi buat teman-teman yang nyari center speaker di beberapa mobil sudah ada tuh placementnya ya. Betul. Jadi bisa cari kita juga. Sampai lanjut lagi dari sini kita mau ke 3-way-nya. 3-way GZ Nuclear. Ya? Nuclear kita langsung paketan kemarin. Nah ini berapa ini harganya Ted? Tahu. 30 jutaan. Gua nggak tahu. Tahu lah dia. Cuman ya udah deh, dia taunya mungkin harga lama karena aku ini udah update harga terbaru. Gua taunya pasang. Harga terbaru kayaknya per bulan apa ya? Ada kenaikan, tapi nanti kita akan tetap friendly harganya, bersahabat, yang pastinya teman-teman kalau bangun paket atau lengkap semua nanti kita tawarkan harga yang menarik. Oke? Lanjut, kita di sini ada Anniversary Edition. nah ya, yang dibilang spesialnya nih. Iya. Ini harganya 11 juta. Nggak mahal, Nggak mahal. tapi mantap. Teman-teman nanti kita denger suaranya. Masuk Nah, di sini kita ada apa nih, Ted? Monoblock Mono. Crescendo F1A1 1 ohm. Nah, itu harganya di 5,3. 5,3. Yang Nah. terakhir subwoofer. Sampai Rainbow SL 10. S10. Ini harganya 5 juta. Oke, udah lengkap semua, sudah lebih kurang produk-produknya, dan kita lebih kurang dengan perdaman full. Nah, itu tadi kita belum bahas ya. Oh iya, perdampo. Perdaman fullnya kita pasang di semua area kecuali plafon. Plafon. Kebetulan by request owner nggak mau bagian plafon, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau berasa kurang pasti datang lagi. Iya, kita ikut aja. Bos Henry ditunggu ya buat mobilnya ya. Ya. Nah ini totalannya budgeting audionya di menyentuh angka 100 jutaan. Jadi teman-teman boleh nih buat saran bangun punya budget sekitar itu, boleh kontak dan lebih detail lagi apa sih yang harus gua pakai gitu. Ini termasuk custom-customannya ya teman-teman ya. Jadi custom dari pilar 3-way, Ya. full range, dan customan subwoofer di bagian sini. Ini nggak kelihatan seperti biasa. Yang pasti walaupun masangin seperti ini sebanyak ini nggak ada yang dirusak. Ya, jadi pas kalau mau jual mobil tinggal dipasang lagi. Dan ini mirip banget sama original. Sampai orang-orang bilang, ini asli. Iya, asli dikorbanin, gila kan? Dikorbanin, pas ya kan ditanyain asli dikorbanin, oh enggak, kita cetak lagi. Dan Cetak biasa dari kita bikin kan bahan. pakai mangkok, apa kebetulan di mobil Toyota Alphard ini kita bisa dapat placement yang bagus dan dimensinya pas banget, Lux proporsional. OEM lah, Lux OEM. Nggak ada yang
korbankan dan pastinya teman-teman bakal happy karena rapi plain. Oke? Kita bakal ngetesin suaranya. Ya. Yuk. Oke. Yuk. Nah, teman-teman, sekarang kita dari dalam. Tapi kita ambil posisi ngetesnya di bangku tengah karena ini yang dibikin paling enak ya Tete. Ya, di memori juga ditulis untuk posisi di rear left. Iya, yang pasti di sini gue yang lebih enak daripada. Nanti dengan suaranya bisa ada di depan. Di depan. Oh, nanti gue bakal ngerasain bener-bener maju banget dong, depan banget ya suaranya. Jadi sama kayak kita duduk di belakang. Panggung di depan, ya kita mau duduk di paling belakang, tetapnya panggungnya di depan. Stagingnya kan, tetap di depan, harus depan kita, ya. Gitu. Wah, berasa jauh deep banget, tapi kita ngobrol di sini pastinya berarti enak ya. Nah, kalau sebelum kita mulai tes suaranya, kayaknya mungkin diliatin sedikit posisi dari sini nih. Kita ngeliatin pilar triway-nya nih. Wah, pilar triway-nya terlihat rapi. Kita juga nggak bikin terlalu on ya. Karena ini jaraknya udah cukup jauh, kita nggak perlu di-onin terlalu on. Lalu kita bikin lebih slim supaya juga lihatnya lebih bagus lebih rapi, lebih OEM ya. Selain itu kita bakal nyaman, jadi kayaknya clean lah, lebih clean. Dan di depan juga bersih, benar-benar teman-teman liatin kosong aja. Hanya yang kelihatan di dashboard itu Helix. Director di bawah head unit. Jadi masih emang head unit aslinya masih dipertahanin. Jadi kebutuhannya andelin Bluetooth dari handphone. Oke, karena kan bos duduknya di sini kan. Jadi kita dengerin lagu ini cetet sendiri. Tuh, volume juga bisa dari handphone juga kan. Iya. Walaupun di sana ada settingan volume, tapi biarkan sana satu posisi volume dari handphone aja, jadi nggak usah pakai kontrol depan. Menikmati. Kecilin dong, apa-apa nggak usah. Kita nggak mau ngerepotin orang lah ya, di mandiri. Nah di sini selain dari posisi nggak mau ngeganti unit original, salah satunya karena kamera 360-nya ya. Betul. Supaya tidak terganggu kalau teman-teman yang masih pakai driver kan, atau itu berasa udah cukup kamera 360 ya udah deh pakai yang originalnya. Tapi kebutuhan juga. Jadi kalau orang yang demen multimedia, pasti ganti di depannya diganti sama TV revernya diganti. Ya, beda kebutuhan. Jadi kebutuhan di mobil ini dia hanya untuk musik aja. Ya, lebih banyak di musik. Menikmati mungkin sambil udah stres meeting di satu tempat pindah-pindah, gue mobil mau santai, relax. Iya benar. Penting banget tuh buat relax di jalan, di mobil, biar nggak stres urusan kantor. Di sini enjoy. Ya. Sekarang kita ngeliatin bagian belakang ini dari teman-teman. Mungkin posisinya kelihatan nggak nih, baris 3-nya kalau dari dalam tuh juga kelihatan rapi. Langsung ngeblend sama speakernya. Jadi nggak nonjol-nonjol. Kita buat flat. Ya udah, pokoknya semuanya jadi cakep banget. Dan kayaknya langsung boleh kita tes lagunya. Dan ini mewakili dari 3 hasil settingan Teddy, ini mewakili satu aja. Ya walaupun di tengah bukan berarti speaker depannya kita kecilin, kita matiin gitu, tetap ada efeknya. Walaupun dan juga speaker belakangnya. Ambience-nya itu ngeblend. Ya, dan bikin keren lah. Kita coba pakai karena kebutuhan orang sekarang YouTube, kita pakai YouTube ya dengan Bluetooth ya. Oke, Bluetooth, tapi kita menggunakan langsung ke Helix BT HD. Betul, HICBT ini kita pakai. HD. Oke, berarti kita boleh tes langsung yuk. Tes ya. My love is brilliant, my love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway, she was with another man. I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. It's sure beautiful, it's sure beautiful, it's sure beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Ooh.
looking high, and I don't think that I'll see her again. But we share a moment that will last till the end. You're beautiful, you're beautiful, you're beautifully true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Sha-na-na-na. Is your love tonight? All I need is your love tonight. All I need is your love tonight. All I need is your love tonight. Jadi udah denger semuanya, mau lagu ngebeat, mau apa, bukan berarti Alphard kita pasangnya oh berisik banget bahasanya, kan bahasanya bahasa enak gitu, bukan Iya, masalah bahas berisik. rapi, Terus kalau mau teman-teman. denger audio file juga masih enak. Semua disetting, dibikin, dipilih jenis apa ya, hasil suaranya tuh yang bakalan tertata seperti di panggung kita nonton. Pokoknya enak deh, karena ada fitur-fitur dari prosesor itu. DSP, Ya itu yang membantu settingannya ya Tet ya, Betul, menjadi jauh lebih rapi. Teman-teman bakal nyaman banget di mobil, pasti Itu yakin deh. perjuangan sini mobil 12 channel dibikin 3 position. Iya gila ini. Ini 24. Jadi seperti 36 kali kita ya. nyeting 3 mobil gitu Iya, ya, 3 dengan 14 channel. Tapi yang penting hasilnya. Ya, pastinya semoga si owner, Bro Besok ya, Hendrinya dia mau datang sama ya. keluarga puas banget dan bisa mereferensi dan menjadi apa ya, bahan buat apa ya, testi buat teman-teman lah. Ditunggu X3-nya ya. Iya, kita pasti tunggu. Semoga referensi yang kita buat ini bisa membantu pemilihan audio buat untuk jenis-jenis mobilnya apa aja. buat teman-teman. Bisa lihat-lihat contoh-contohnya juga. Iya, siapa tahu masukannya berguna dan kita jadi kalau di follow makin banyak juga kita jadi semangat lagi ya Ben ya bikinin. Thank Oke. you very much. Sampai ketemu di video kita lainnya. selanjutnya. Oke. Bye bye.